sebetulnya yang jadi pertanyaan ini bermula dari cerita misal pada suatu saat disuruh mikir Mbak Yai di tengah-tengah mikir Mbak Yai itu bertanya, waktu pengajian kemarin pada dasarnya saya itu paham, tapi di balik pemahaman saya menjadikan saya itu bingung. Kenapa bingung? Disebabkan oleh karena waktu itu saya bercerita bagaimana kita kalau menuju Allah. Arabnya saya gak hafal, tapi saya paham artinya tinggalkan diri kalian dan datanglah kepadaku, kata Kak Faisal begitu. Ini yang saya tanyakan kepada Kak Faisal, yang datang ke sana itu siapa Pak Yai? Jadi kan diterangkan tinggalkan diri kalian wata'al dan datanglah kepadaku. Yang ke sana itu siapa? Nah, seandainya pertanyaan ini teruntukkan panjenengan sedaya, dari apa yang ditanyakan Pak Faisal itu kira-kira jawaban gimana? Mas Nana jawab dulu. Kan pertanyaannya, kalau kalian ingin menuju aku, maka tinggalkan dirimu dan datanglah kepadaku. Karena pertanyaan itu sangat cerdas menurut saya. Yang datang kepadaku itu siapa? Padahal dirinya ditinggal. Kemarin pengajiannya kayak begitu. Kalau kesari sih, ya dong, minggir deh, minggir. Dia sebatas kemampuan yang ada, jangan mengada-ada. Ini tak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi yang beliau sampaikan ini adalah materi yang pernah ditanyakan beliau pada malam harinya di saat beliau berinteraksi dengan Pak Faisal. Malam harinya diulas lagi kepada kami, Mas Ulil, terus Mas Rohan waktu itu. Pertanyaan beliau di saat ada pertanyaan yang datang siapa? Saya ingat kami menjawab, ya suasananya seperti ini. Pertanyaannya cepat, harus dijawab cepat dan harus tepat. Saya ingat kami menjawab, kalau bisa dijawab pertanyaan itu ya kan yang ditinggalkan adalah diri kita. Jadi yang datang adalah bukan diri kita. Dan kami waktu malam itu nggak berani secara langsung menjawab, yang datang adalah Allah, yang memanggil adalah Allah kayak. Jadi kami menilai jawaban kami sendiri itu adalah jawaban yang masih gantung atau bahkan mandul lah, nggak klimaks. Jadi dalam momen kali ini mungkin kita akan bersama menemukan kalau itu pertanyaan ada jawaban yang paling tepat, mungkin itu. Ini padahal pertanyaan yang juga belum didilkan malam itu juga, karena dia sifatnya mengkaji, dia harus mengulang-ulang. Mengenai pertanyaan ini, waktu itu kami menjawab bahwa
yang datang itu ya sisi zatiahnya, karena waktu itu berdasarkan apa namanya tentang soal jika hati adalah sumber kebaikan, maka seluruh tubuh ini akan mengikuti. Jadi kemudian setelah jawaban kami bahwa yang apa namanya yang menuju Tuhan adalah zatiah ilahiyah yang ada pada diri kita, karena dari manusia itu kan ada dua sisi insani sama sisi ilahiyah. Nah waktu itu kami jawab sisi ilahiyahnya, tapi waktu itu sama beliau dikasih apa namanya gambaran bahwa ketika hati ini apa namanya menjadi sumber kebaikan, maka keseluruhan tubuh juga apa namanya ikut baik. Dari situ saya dapat apa namanya kesimpulan bahwa sebenarnya yang menuju Tuhan itu ya keseluruhan kita. Begitu Bapak. Nah, pemahaman saya seperti itu. Karena waktu pengajian itu sempat nyimak di kalender di waktu teman posisi itu HP-nya apa? Nah disinilah barangkali secara terus menerus kenapa kita harus berzikir, kenapa kita harus bertafakur. Ini sebab disebabkan mereka namanya menyembah Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi menyembah Allah itu tidak kemudian dapat kita gambarkan, misalnya ini Allah, ini hambanya, menyembah ke beliaunya misalnya. Ini tidak seperti ini. Saya ulangi lagi, misalnya ini Allah, terus ini hamba. Menyembah Allah itu tidak sebagaimana Anda melihat di televisi atau di film-film ada patung atau kaca, kemudian banyak orang menyembah sekelilingnya. Tidak demikian. Bagaimana menyembah Allah? Ini yang biasanya kalau tidak di dunia tarekat ini dapat dibilang sudah agak ngeri-ngeri. Ngeri-ngerinya apakah itu tidak ada unsur musyriknya, arahnya ke arah itu. Sehingga di mata kami ketika pemahaman seperti itu berarti mengabdi menyembah kepada Allah itu tidak sampai kepada tingkatan sifatnya. Karena awal wajibin ala mukallaf ma'rifatullah, bagi orang yang katakanlah sudah kalah, ini mengenal Allah itu wajib sifatnya. Mengenal Allah itu wajib, baik mengenal secara penyembahan, menyembah, atau mengenal secara umum dalam artian mengenal dari sisi sifat, dari sisi asma, sampai dari sisi af'al. Kalau secara zatiyah, ini zatiyah yang dimaksud dari zatiyah manusia dengan zatiyah Allah itu juga berbeda. Makanya harus dipastikan dulu kalau kita membahas sesuatu yang itu berkenaan langsung dengan Allah, tidak boleh kemudian kita gambarkan sebagaimana contohnya orang menuju Allah itu tidak sebagaimana misalnya Allah ada di satu tempat, kita di sini terus berjalan menuju Allah menurut tidak demikian. Bisa mengerti? Misalnya ini Allah sebagai sembahan, sebagai Tuhan, sebagai Rob, hamba di sini menuju Allah itu
terus diekspresikan dengan menganalogikan sesuatu di alam jasadiyah, sehingga kita berjalan menuju Allah, ketemu Allah, mau ngobrol, tidak demikian. Nah, ini yang perlu diluruskan, ini yang perlu ditingkatkan, ini sifatnya penting. Sampai Imam Ibn Arabi itu menerangkan, seandainya di dalam sholat jamaah, tidak tahu, terserah jamaahnya ada 5, atau 10, atau 4, atau bahkan satu masjid atau satu musola, satu di antara mereka nggak ada yang mengenal Allah, dihukumi tidak sah sholat jamaah. Itu saking pentingnya makrifat kepada Allah. Makanya di dalam dunia tarekat ini dibuka tuntas tentang Allah, dalam artian bagaimana kita menyembah Allah dengan benar, artinya benar-benar Allah yang disembah, bukan Allah sebagai bayangan, bukan Allah sebagai asma, tapi Allah sebagai segala-galanya. Makanya kalau dari buktikan keterangan bahwa tadi kata Mas Ulil yang menyembah kepada Allah itu adalah dari sisi zatiyah. Kalau Gus Ari tadi menyembah kepada Allah itu sekilas tadi saya dengarkan ya, yang menyembah Allah ya Allah sendiri kan, kalau bahasa dibalik begitu saja. Ini kan sesuatu yang sangat membingungkan. Nah, dalam kesempatan ini mari kita kabur dulu kepada kita dengan Allah, kiranya beliau selalu mendapat kita semua, sehingga kita sebagai mengerti makna daripada menyembah atau mengabdi sholat utamanya dengan benar. Saya mulai dari sisi penciptaan. Manusia tercipta ada 2 unsur. Unsur pertama, maksud kami dalam diri manusia, maksud diri manusia ada 2 unsur, yang satu unsur manusiawi, yang kedua ada unsur ilahi. Unsur manusiawi itu batasannya hati keluar sampai otak, sampai ke jasad, ke fisik ini. Ini manusiawinya. Dan unsur ilahi, unsur ketuhanannya dari hati, ada istilah wa'adul qalbi, ada hati samudari, macam-macam tingkatan hati itu, sampai ke roh, sampai sir, sampai sirusil, sampai sirullah, sampai kepada ruh, sampai ruhullah, air ruh kudus. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang sampai kepada Allah atau usul kepada Allah atau mengenal Allah, itu nanti dulu. Artinya nanti dulu. Yang dikenalkan kepada Allah ini sisi manusiawinya, apa sisi ilahinya. Sisi manusiawi itu memang dianggap cukup mengenal Allah itu dari sisi asma atau sifat. Contohnya diinformasikan kepada kalian, manusia secara umum bersepakat bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Siapa Allah? Secara umum dijawab cukup dengan Allah adalah pencipta alam semesta plus isinya termasuk kita. Tidak tahu secara kebetulan apa itu memang bagian yang mendapatkan hidayah, tiba-tiba orang itu kalau bahasa Lembang terima iman baik. Seketika itu iman. Oh ya, bahwa kita itu punya Tuhan namanya Allah. Nah, sisi manusiawi, sisi fisiknya
Sudahlah cukup sholat Allahu Akbar, yang penting dipanggil, yang disebut Allah sebagaimana aturan syar'i secara umum itu sudah dikatakan menyembah Allah sebagaimana aturan syar'i. Disebabkan oleh karena kita diciptakan ini tidak dari unsur syar'i atau unsur fisik, di dalam batin kita ada unsur ilahinya, yang di situ ada wadah namanya hati, dan hati itu juga dijadikan wadah yang namanya wadahnya iman, itu tempatnya di hati. Padahal kalau kita menyembah Allah, yang Allah itu mempunyai asma al-zahir juga asma al-batin, maka kalau kita menyembah Allah dari sisi zahirnya, berarti kita memasuki alam ketuhanan. Ini belum pernah. Termasuk yang dikatakan, yang termasuk kita berbicara iman sekalipun, itu baru imannya lisan. Sehingga ada kesan nanti yaquluna bi afwahihim atau bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Dia menyampaikan sesuatu melalui lisannya, tapi tidak ada di dalam hatinya. Artinya akal-akalan otak. Makanya sebelum kita menginjak memasuki pembicaraan masalah menyembah kepada Allah yang benar-benar Allah, ini kita preteli dulu. Bagaimana menyembah secara syar'i atau bagaimana ingat secara syar'i, juga hakikatnya ingat atau ingat secara hakiki. Nah, berarti kalau cuma diambil garis besarnya dua hal ini, kita ambil dari sisi fisik dulu. Targetnya Allah menciptakan hambanya, ini salah satunya agar supaya hamba itu mengenali penciptanya. Itu target utama. Yang berikutnya, Allah menciptakan hamba, targetnya agar supaya hamba itu menjadi pencipta itu sendiri. Sehingga Allah mempercayai terhadap ciptaannya, dijadikan khalifah di muka bumi. Sampai Allah itu mempercayai ciptaannya sendiri sebagai wakilnya di muka bumi. Itu target berikutnya. Oleh sebab itu, saya ulang lagi, bagaimana ingat secara syar'i atau ingat secara fisik. Syar'i di sini saya artikan, saya bahasakan fisik aja. Bagaimana ingat secara hakiki atau hakikatnya ingat itu secara batini. Wilayah batini ini wilayahnya iman. Batasannya mulai hati sampai ke roh, sampai sir dan seterusnya. Kita memulai karena sudah terlanjur terbiasa dari kecil sudah menyembah Allah, dari kecil mengingat Allah. Jangan-jangan Allah yang kita sembah, ingatan yang kita sembah itu Allah sekedar bayangan. Di dalam surah Yasin diterangkan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasya rahman wa khasya rahman bil ghaib wa bashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Di dalam hal pengabdian ini punya wilayah. Kalau pengabdian ini kita masukkan dalam kategori iman misalnya. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu kalau di wilayah fisik memang sebaiknya, kami nggak katakan wajib atau sunnah, sebaiknya tahu terhadap yang dibicarakan, melihat terhadap yang diyakini,
Karena keyakinan akal pikiran, keyakinan lisan itu akan berbeda dengan keyakinan hati. Kalau keyakinan itu dibentuk oleh akal pikiran, sebab lagi-lagi kalau kita tidak bicarakan secara rinci, jangan-jangan yaquluna bi alsinatihim, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Jangan-jangan kita omong kosong begitu. Kita omong kosong. Tapi walaupun kita iman kepada Allah itu baru lisan saja, berkeyakinan kepada Allah itu baru ucapan yakin saja, belum sampai memakrifati Allah, belum sampai mengenal Allah, belum sampai melihat Allah, belum sampai bersyukur kepada Allah. Wa basyirhu bi maghfirati wa ajrin karim. Kata Allah, beri kabar kepada mereka kabar yang membahagiakan. Walaupun baru sebatas itu, untuk mendapat ampunan dari Allah, pahala yang luar biasa. Apa pahala yang luar biasa yang dimaksud? Orang yang mau menyembah kepada aku walaupun dia tidak melihat aku, tempat orang itu di surgaku. Balasnya Allah. Nah, karena targetnya penciptaan itu sampai mengenal Allah, orang beribadah, mohon di dunia tarekat, ini kalau menyembah kepada Allah tidak terpancing surga atau tidak ingin terhindar dari neraka, tapi targetnya menemukan Allah, bertemu Allah, memakrifati Allah. Kalau sering banyak bercerita, kalau kita pergi ke rumah makan, ini agak saya jalan batu aja. Kita diajak seseorang, dan tahu orang itu bawa duit atau enggak, ini ngajak ke rumah makan, diajak makan. Kalaupun kita boleh khawatir, barangkali sedikit kekhawatiran kita, karena kita secara otomatis punya keyakinan bahwa yang ngajak itu pasti bawa duit. Tidak terlalu berpikir lah untuk bayar habis makan ya. Saya ulangi lagi, kalau kita pergi ke rumah makan, diajak seseorang, dibanding berangkat sendiri, ini tingkat kekhawatirannya, tingkat persiapannya berbeda. Minimal, kalau kita nggak bayar, ada yang bayar. Kira-kira sedikit sudah nyata belum? Maksud saya, kalau kita punya guru, terlebih kita sudah target, apa sih modal yang kita peruntukkan menyembah kepada Allah? Kalau kita belum mengenal Allah secara detail sampai ke wilayah dzatiyah. Saya ulangi, apa sih modal kita menyembah Allah kalau kita belum kenal Allah? Jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, atau istilah lain Allah-Allahan. Artinya hanya Allah di dalam lisan. Sudah minum, gak apa-apa.
Nyamian. Apa? Ujian kegiatan. Tidak ujian kegiatan. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Ulang lagi. Ini sifatnya hanya alat bantu terkait dengan apa tadi? Cerita tentang kalau kita mau ke rumah makan. Makan di rumah makan, dia ada seseorang dibanding kita pergi sendirian, tingkat kekhawatiran kita. Namanya kalau kita kan bayarnya ada masalahnya. Jangan-jangan udah makan kenyang, nanti nggak bayar kan. Kalau ada yang ngajak kan minimal kekhawatiran itu berkurang. Itu alat bantu. Alat bantu untuk memahami, membaca diri kita masing-masing. Karena kita sudah yakin, ini dapat dipastikan walaupun tidak terlesankan barangkali, keyakinan kita, saya hak Allah, saya yakin bahwa keyakinan panjenengan sedaya, keyakinan kalian bertambah saat ini juga. Alhamdulillah. Utamanya keyakinan akan Allah. Dan sangat tidak mungkin habis tauhid terus malah nggak percaya dengan Allah, nggak ada kan? Alhamdulillah nggak ada, pasti bertambah. Hanya bertambahnya ini macam-macam. Bertambah penasaran, bertambah merasa berat bebannya, macam-macam. Iya nggak ya? Saya kuat nggak kira-kira kalau secara terus-menerus terus. Kalau pagi dari saya dengerin orang itu kalau udah bertakin, sudah membiasakan dari Allah, di waktu itu seringkali tidak menjadi masalah bagi kita. Artinya tidak bagi artinya tidak menjadi masalah bagi kita itu yang biasanya sholat jamaah itu berat, itu insya Allah semakin enteng. Jangan-jangan informasi ini justru memberatkan bentuk penasaran kita. Dan di sini kami memastikan, yakin aja. Status kita supir bukan, pemilik mobil bukan. Yakin baik bahwa kita ini adalah penumpang di sebuah perusahaan besar yang tingkat kenyamanannya terjamin. Kita ambil sisi bodohnya aja lah. Memang kita kan belum ahli makrifat, kita tidak punya perusahaan besar, mau berangkat sendiri jalan kaki kalian yang benar, udah naik mobil aja lah. Ini kira-kira kita ini cukup membantu kan? Nah kita yakin aja kita ini bukan supir, penumpang gitu aja ya. Kita ini bukan wali mursyid, kita bukan mursyid, kita bukan guru, tapi kita sepakat semua kita yang di sini adalah murid, oke? Ya kalau nggak sepakat ya apa? Tapi angkat tangan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Sepakat nggak kalau kita semua yang di sini adalah murid? Alhamdulillah. Jadi di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Termasuk bayi ini juga murid. Cuma tugasnya beda aja. Bedanya kalau karyawan di perusahaan mungkin ada lapangan lah ya. Sama. Bayi yang punya tugas sholat, dia punya tugas zikir, ya kalau salah ya dimarahi, begitu juga karena saya dimarahi gua ya
Mbak Ye sering marahi anak buah, tapi bukan anak buah berarti Pak Ye guru, sampai anak buah Pak Ye bukan. Tapi jangan kalau Mbak Ye marah tiba-tiba kalian sama murid baik belakangnya, tidak apa-apa kalau memang belakang. Nah ini cerita ngobrolnya. Bisa aja Pak Judi nih, jawabnya aja deh. Saya lanjutkan lagi. Jadi sudah sedikit masuk ke wilayah Al-Quran bahwa diterangkan itu ketika seorang diperkenalkan tentang Allah sebagai Tuhan, sebagai Roh, sebagai sesembahan, itu bermula dari pendengaran. Diceritakan bahwa Allah itu gini. Doktrin itu masuk bisa diterima, orang itu yakin walaupun belum mengenal Allah, itu dipastikan dia mendapat ampunan dari Allah, dipastikan dia mendapat pahala dari Allah, dan satu bentuk pahala dari keyakinan itu saja belum melakukan apa-apa, itu sudah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu di surga Allah. Alhamdulillah. Kalian belum berbuat apa-apa, sudah dipersiapkan surga Allah. Dosa yang dulu mungkin kalian punya dosa, kira-kira dulu punya dosa enggak? Nah, kalau punya itu ya malaikat Allah. Ya punya. Itu saat kita menerima bibit la ilaha illallah, menerima takdir ingin kembali kepada Allah, semua tangan diampuni oleh Allah dan dipersiapkan surga Allah. Makanya keindahan ini jangan sampai kita mudahi, jangan sampai kita rusak. Sudah saya kembalikan lagi. Bagaimana ingat secara fisik kepada Allah, bagaimana nyembah secara fisik kepada Allah. Maksud fisik, jadi istilah lain dari bahasa syar'i. Jadi sempat kami melompat ke wilayah keterangan Imam Ibn Arabi bahwa ketika terjadi sholat berjamaah, satu di antara jamaah itu belum ada yang makrifat kepada Allah, maka sholat itu dihukumi belum sah. Dan ini kan seakan-akan memberatkan, Tapi kalau kami melihat dari sisi ilahiyahnya, ini bukan sekedar seakan-akan memberatkan, memang memberatkan. Setiap seseorang ingin melangkah merencanakan sesuatu yang bermula netral, yang bermula tidak punya beban, dia pasti kebebanan dengan perencanaan-perencanaan yang ada di dalam pikiran. Pasti, dapat dipastikan. Biasanya orang yang rencananya banyak, orang yang perencanaannya itu luar biasa, dia tidak pernah tinggal diam, karena spontanitas membentuk beban di dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian, "Udunu saya dinakum bi kasrati la ilaha illallah." Bebani setan-setan yang ada di dalam dirimu itu dengan la ilaha illallah, alias dengan zikir la ilaha illallah. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke wilayah ilahiyah, ternyata di dalam penciptaan ini, ya, kita tercipta ini oleh Allah, diberi peluang bagi setan ikut serta di dalam, maksud kami nimbrung di dalam kehidupan kita. Itu biasanya interaksinya setan itu dengan yang namanya nafsu yang di akal pikiran itu.
Nanti nafsu yang di wilayah hati berbeda bahasanya lagi. Tapi karena ini baru membicarakan wilayah fisik, wilayah syar'i, maka saya katakan ini wilayah nafsu yang di akal pikiran. Interaksi setan itu dengan nafsu yang terbentuk oleh yang ada di wilayah akal pikiran. Sebelum kami lanjutkan, apabila nanti ada keterangan yang mungkin secara detail kurang bisa dipahami, tolong ditanyakan aja sama temannya. Jangan maaf dibawa keluar. Kata pokoknya gini, padahal bayar nggak gitu. Artinya kalau belum paham betul, jangan diajak dipakai dakwah keluar lah kata-kata. Bisa dimengerti ya? Karena nggak dijaga. Direkam aja nggak bisa. Dan rekam harus hati yang bersih. Kalau hati nggak bersih, dari keterangan yang baik sampaikan tadi pasti hilang. Jadi saya pastikan kalau memang belum paham betul, jangan dibicarakan tentang apa yang baik dikatakan ini. Lebih baik bertanya kepada temannya. Saya ulangi lagi, di dalam penciptaan ini sengaja Allah ikut sertakan yang namanya makhluk Allah, setan. Peran setan ya, itu nemeni orang yang mau jadi temannya. Makanya kata Rasulullah, "Udhuru saya tinakum bika surati la ilaha illallah." Tubangi setan-setan kalian, setan-setan yang sempat melekat di dalam diri kalian itu dengan la ilaha illallah. Sebelum ini saya terangkan lebih rinci lagi, lebih detail, saya akan tanyakan. Kira-kira di dalam diri kita ini ada nggak setannya? Kalau setan itu nggak ada, naluri setan yang ada. Kalau kesetanan sampai udah nggak mau duduk sama saya. Yang ada akal-akal yang prinsip-prinsip setannya. Ya, setannya nggak kejinan kayak mau stres ya. Saya ulang lagi, kira-kira dalam diri kalian ada nggak setannya? Naluri setan sing enek itu, setannya gak enek. Itu mirip apa sama? Terserah nanti yang jawab mirip sampean atau sama sampean. Tapi saya akan teruskan lagi memaknai apa yang dimaksud Rasulullah. Dulu saya tinakum bika surati la ilaha illallah. Bebani setan-setan yang ada dalam diri kalian itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Alias dengan memperbanyak zikir. Saya ulang lagi, bebani setan-setan yang ada dalam diri kalian itu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, logika main, otak dipersiapkan. Tahunian berapa? Tahunian nih. Siapa yang boleh? Biasanya kita zikir 33 kali, 100 kali, 100 zikir, 165 kali. Kemudian saat-saat tertentu, karena di dalam bertarikatnya ada namanya mujahadah, tiba-tiba diajak mujahadah 1000 kali. Kira-kira dengan hitungan sebanyak itu menjadi bebankah kita dengan hitungan itu, atau justru kita merasa ringan? Wis suasananya lah, pikir akeh kalau siti itu seneng di lah. Enakan senang dikir banyak atau dikir sedikit? Jujur jawabnya jujur aja, ini diskusi kok. Enakan yang dikir sebentar apa dikir lama? Jujur aja lah. Sebentar ya. Berarti sebenarnya Anda itu manusia, tapi polanya terdoktrin oleh setan. Bukan Anda setan. Jika dipertanyakan,
ketika otaknya seperti otak setan, setankah Anda, manusiakah Anda? Gimana Anda jawabnya? Jawaban normal pasti dia katakan setan berbentuk Anda. Salahkah jawab salahkah ditanya ini? Mohon maaf ya kalau salah, tapi saya nggak ingin nyalahkan. Saya ingin mencoba membenarkan penalaran yang saya sampaikan ini. Jika memang Anda senangnya pikir sedikit-sedikit, itu biasanya itu doktrin setan mengarahkan, mempola, mendoktrin akal pikiran sampai berhasil sehingga sudah sedikit atau banyak, sedikit aja jelas. Untung masih ingat Tuhan. Dipeloi. Paham? Tapi diulang, setankah Anda maunya nggak mau jawab? Berarti manusia dikatakan setan. Maksudnya setankah yang Anda ucapkan demikian itu? Ucapannya kayak ucapan manusia, tapi ternyata itu prinsipnya setan. Jadi yang saya maksud setan dalam diri Anda itu nggak ada setannya, yang ada prinsip-prinsip syaitonia. Naudzubillah kita naud. Dan salah satu ciri-cirinya orang yang kesetanan, yang mengidolakan setan, itu ketika melakukan sesuatu itu selalu bermalas-malasan. Sesuatu yang kami maksud adalah kebaikan, selalu bermalas-malasan. Itu pasti terdoktrin oleh setan. Tapi jangan kemudian kita Mbak ini ketika ngajak teman nggak ada respon yang baik kok kesetanan baik. Jangan. Ini khusus bahaya aja. Kalau nggak mandor nggak usah ngomong bareng-bareng lah. Pemilik konconi. Ya saya ulang lagi. Jadi bebani setan-setan yang ada dalam diri kalian itu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Kenyataan yang ada praktek di dalam lapangan diri ini. Justru zikir itu menjadi beban kita. Gimana? Kayaknya berat ikut toriko. Sedikit zikir, sedikit berjamaah. Berarti pola yang kita respon dengan baik bukan pola ilahiyah, bukan prinsip ketuhanan, tapi prinsip kesetanan. Nompo monggo, orang nompo itulah keadaannya. Nah, sekarang ada itu. Santai, dulu di kopi, ya, nak bayar dia. Malam pakai data juga. Setelah wilayah fisik, mikro positif. Contoh ya, sebenarnya ini pola yang kita ikuti telah kita ketahui semua, pola kesehatan tadi yang selalu kita lakukan. Barat pesen kopi barat satu aja nggak usah, lainnya nanti kopi semua. Contoh nyata yang terdekat, yang maksudnya apa yang disampaikan itu sangat pas banget dengan apa yang kami alami sebelum kami berangkat ke Jawa. Ini kami hanya menyampaikan kemarin waktu pemberangkatan teman-teman Asrul lepas rapat, beliau berperintah bahwa anak kami Ilham Kafa, kakaknya, mondok ke Asrul. Ya, terima dengan baik. Ya Pak, panggil istri kamu urus ini. Sama yang disampaikan. Ilham habis lebaran mondok ke Asrul. Nah, selepas dari C5 kami kembali ke rumah. Ternyata perintah itu
secara otomatis kami olah, kami mengkondisikan. Sebenarnya dari Senin kemarin itu hujan tuh waktunya ulangan. Kami tuan ke kepala sekolah untuk minta dibantu bagaimana sistem ulangan guna pemberangkatan keluarga kami ini bisa lancar. Ternyata setelah itu terjadi yang kami sebutkan tadi, perdebatan antara kami dengan orang rumah dan istri kami. Juga awal sampai ditelepon oleh Bu Nyai, gimana keputusan berangkat, cuma yang tinggal ikuti ujian dulu. Karena ya tadi mereka rasa bagaimana biar semua kondusif, kami tidak kena apa-apa terkait perintah tadi. Dan dijamin dulu masih tiba-tiba padu ya wong nganjuk itu, padu ya wong mak yang mangkat patungan itu apa? Perintahnya adalah semua anggota keluarga kami berangkat. Itu sudah kita serahin, perintah itu kita ikuti. Entah apa yang terjadi, kita lihat dengan tapi kami lebih menggarisbawahi bahwa perdebatan kami dengan orang rumah adalah pola setonia yang kita terapkan di tubuh rumah tangga kami. Biar enak, biar tidak kebebanan, sama-sama jalan, pola dengan program kegiatan ini. Mungkin itulah yang contoh yang kami bisa aku sampaikan dari pola selang. Untuk selanjutnya mungkin ditambah lanjut. Kalau kita sudah membahas wilayah syariah atau wilayah prinsip yang fisik, wilayah fisik, wilayah jasa kita, karena memang mau nggak mau ini menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita melihat diri kita sendiri, pasti melihat bahwa ada sesuatu yang tampak luar ini, juga ada sesuatu yang di dalam diri kita, dan yang sekarang sedang mau dibahas atau diarahkan adalah sesuatu yang bersifat luar dari diri kita, hal-hal yang terkait dengan syariah atau fisik kita. Berbicara sesuatu yang syariah berarti ada hal-hal yang kita perhatikan secara fisik. Jadi kan diarahkan bahwa kita harus menyembah Allah dan seterusnya. Bagaimana cara menyembah Allah secara fisik? Karena masing-masing dari diri kita. Fisik bagaimana cara menyembahnya, hati bagaimana cara menyembahnya, Allah bagaimana cara menyembahnya, sir bagaimana cara menyembah terhadap Allah. Ini berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Secara fisik atau secara syariah, bentuk penyembahan itu ya dilakukan dengan jasa-jasa. Dan ini aturannya tampak jelas bagaimana aturan-aturan syariat yang diterapkan oleh Rasulullah dan diterapkan oleh kita, seperti misalkan harus sholat atau melakukan hal yang baik. Ada aturan-aturan seperti itu. Tidak boleh mengambil hak orang lain, harus menolong dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya jadi kita terus menerus kita kerjakan, kita lakukan sebagai bentuk peribadahan lahiriah. Dan memang ini sangat
sangat mengikat diri kita oleh Rasulullah dan diterangkan oleh para ulama. Dan ternyata saat beban-beban syariat ini dibebankan terhadap kita, jadi kan memang dikatakan secara otomatis saat kita menerima, saat kita punya rencana untuk melakukan sesuatu, ini langsung kita menjadi terasakan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, dan ini menjadi beban untuk mewujudkan apa yang ada di dalam perencanaan kita. Ini memang harus dilakukan dan memang kadang terasa berat. Itu contoh yang kami alami di Nganjuk, terutama di pesantren Asraful ini. Dikatakan bahwa pesantren Asraful Ulum ini adalah buah dari zikir, adalah hasil dari zikir yang dilakukan oleh para jamaah, sehingga terwujudlah sebuah pesantren yang bernama Asraful Ulum ini. Dulu kami mengulang cerita pondok ini. Dulu waktu pertama kali Mbak Yai mengajak ikhwan-ikhwan Jawa Timur untuk talqin, ikut talqin bagaimana yang telah bapak-bapak ibu lakukan kemarin. Ada yang sebelumnya tidak ada kewajiban, tiba-tiba itu menjadi sebuah kewajiban. Ceritanya harus melakukan mujahadah, dan sedikit cerita lucu waktu itu. Habis talqin kemudian pulang ke rumah, terus diarahkan sama Mbak, nanti kalau di rumah setiap jam 8:30, waktu itu karena di Suryabana mujahadah itu 9:30, ini kita lakukan 9:30, tapi sama Mbak Yai diarahkan jam 8:30 aja, jadi nggak terlalu mahal. Lakukan selama 40 hari. Jadi setiap dari setelah talqin kita berjamaah bareng-bareng setiap jam 8:30 mujahadah, melaksanakan zikir sebagaimana yang diajarkan oleh wali mursyid. Terus sampai 40 hari sudah selesai. Di tengah-tengah perjalanan mujahadah kan saling bertanya, iki lakoni untuk mengamalkan mujahadah yang seperti ini kira-kira setelah 40 hari sudah atau bagaimana? Dan ternyata mujahadah ini tidak dilakukan cukup 40 hari, tapi dilakukan seumur hidup sampai mati. Sejak durunge atau sebelum kita ikut tarekat nggak ada atau kewajiban untuk melakukan itu. Cukup sholat di malam kan sudah selesai. Setelah itu karena kita sudah selesai, ada kewajiban tambahan yang sifatnya juga mengikat. Sampai mati kita harus terus melakukan hal tersebut. Wah, dikira setelah 40 hari sudah selesai, aja sebagaimana amalan-amalan yang biasa kita terima saat kalau di pesantren dulu kan ada, kalau orang dapat ijazah amalan ini dilakukan selama 1 minggu, 40 hari, atau mungkin 1 tahun, sudah selesai sudah. Tapi berbeda dengan zikir ini, amalan ini kita lakukan sepanjang hidup kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi kewajiban ini dilakukan terus sampai kita mati. Tidak hanya 40 hari 1 tahun. Nah, kalau nggak sampai 40 hari ya berarti dilakukan nggak sampai 40 hari. Kalau memang jatahnya sebetulnya juga nggak lama, kata Mbak Yai. Yang kita lakukan ini nggak lama, kita lakukan ini sebentar. Ya sebelum mati gitu aja. Nenek mati ini sesuk kan berarti dulu toh, besok rampung. Nenek mati ini pengulangan ya berarti 2 bulan. Cuman kan bayangan kita urip kan suwe 100 tahun mungkin luwih. Wah, berat ya 100 tahun kan mujahadah kan rasanya berat. Dan bayangan kita terbayangkan bahwa ini kita lakukan
lama gitu. Padahal batasannya cuma sampai mati gitu aja. Dan kita nggak tahu kapan waktu kematian kita. Dan dari sini kemudian setelah itu disuruh bangun cangkruan kecil-kecilan. Setelah ada beberapa jamaah disuruh bangun cangkruan yang digunakan untuk mujadah. Waktu itu di sebelah pendopo sampai kamar itu kecil, kurang 3 meter atau 4 meter. Seiring berjalan waktu, karena di C5 sudah berdiri pendopo dan seiring bertambahnya jamaah, suruh bangun pendopo yang ini, yang waktu itu sama sekali nggak ada dananya dari mana. Dan alhamdulillah ditanya kalau ada yang punya modal kayak bangun pendopo, enggak. Ternyata Bu Soni waktu itu punya celengan kambing, ada kandang kambing itu milik Bu Soni. Yus kambing itu gawe modal semen, akhirnya terus cok untuk berdirilah sebuah